Limbat tidak mau ketemu saya tidak mau lagi lihat Limbat di televisi pakai celana levis, pakai rok. Merasa diprotes juga nggak? Oh iya, lama nih. Cuma berdebat yang pokoknya kencengnya cuman ya itu nggak sadar dia ambil kunci, nggak tahu. Setegaskan lagi itu fitnah, itu pencemaran nama baik. Pesulap Limbat tersandung perkara. Dia dilaporkan ke polisi. Dituduh mencuri mobil. Orang yang melaporkannya membeber bukti rekaman CCTV apartemen. Benarkah sang master berwajah sangar itu mencuri mobil? Hussein Ibrahim, penghuni apartemen Friends Walk yang berada di area Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, melapor ke polisi kalau dia habis kemalingan mobil. Yang bikin beritanya jadi heboh, dia menuding pelakunya adalah salah satu orang kesohor, Limbat. Ibrahim menyertakan rekaman kamera pemantau CCTV apartemen dalam laporannya itu. Tertangkap kamera, 2 wanita dan seorang lelaki yang mirip dengan pesulap itu. Hussein Ibrahim yakin betul pria itu adalah Limbat, pesulap kondang yang sering dilihatnya di televisi. Limbat adalah pabrik figur yang cukup dikenal kehebatan. Nah, sekarang saya minta Limbat serahkan dirimu. Kalau tidak Anda menyerahkan diri ke Polres Jakarta Utara, Anda cari saya tunggu Anda di Mojo. Nah, kalau Limbat tidak mau ketemu saya tidak mau lagi lihat Limbat di televisi pakai celana levis, pakai rok. Itu. Lebih baik dia jadi perempuan daripada dia jadi laki-laki. Jadi ini kita tetap proses sesuai dengan aturan hukum. Kejadiannya Rabu malam, 23 September, sekitar pukul 22.30. Limbat dan 2 wanita terekam CCTV naik lift menuju kediaman Hussein Ibrahim. Saat itu, mereka ditemui salah satu pembantu Ibrahim. Karena sudah malam, dikatakan oleh si pembantu, majikannya sudah tidur. Nggak ketemu, tapi saya nggak bisa. Saya pokoknya didoain gitu lah pokoknya. Diancam. Sempat pergi, pria yang diyakini Limbat itu kemudian kembali. Dia langsung masuk apartemen, lalu mengambil kunci mobil di atas meja. Menurut si pembantu, saat itu dia hanya terpaku, tak bisa berbuat apa-apa. Merasa diprotes juga nggak? Oh iya, lama nih. Cuma berdebat yang pokoknya kencengnya. Cuman ya itu nggak sadar dia ambil kunci, nggak tahu. Mengancam banget. Saya tidak tahu motifnya apa. Nah, di sini. Lalu komunikasi sama suster yang itu apa aja? Tidak ada, cuma ingin mau ketemu. Suster tidak berani mengumumkan saya. Suster tidak berani mengumumkan 11:30. Nah, dia memaksa. Akhirnya karena ada adu mulut, anak saya begitu bangun, telepon satpam, minta ada keributan di ruangan. Karena apartemennya sebelahan kan. Nah udah, satpam jemput mereka. Rupanya waktu dijemput itu, sudah maling kunci di atas meja. Dalam rekaman CCTV selanjutnya, ketiga orang yang salah satunya diyakini Limbat itu pergi dari parkiran apartemen dengan sebuah mobil. Sempat berputar, kemudian satu mobil lagi jalan beriringan. Yang depan, mobil milik Hussein Ibrahim yang dilaporkan dicuri itu. Di belakangnya, mengikuti mobil yang sebelumnya ditumpangi oleh ketiga orang itu. Hussein Ibrahim yang didampingi kuasa hukumnya mantap meyakini salah satu orang yang mencuri mobilnya adalah Limbat.
Bahkan pengacaranya menyebutkan pasal pidana yang bisa menjerat Limbat dan dua wanita itu. Untuk apa dia mau coba untuk merampas kunci mobil, mengambil kunci mobil dan membawa kabur mobil lagi? Belum tahu motifnya. Tapi telah terbukti bahwa mobil yang diambil. Yang jelas ini adalah pidana pencurian. Mas, kalau ini kan penjara. Ini kan bukan hanya pasal pencurian aja, ada pasal-pasal lainnya, pasal penyerangan, pasal penyerangan juga pasal penghinaan. Ya, jadi ada ancaman juga ada. Jadi berlapis-lapis. Dan juga Limbat akan dikenakan pasal mulai kesulitan juga kan itu. Ada pasal 556. Jadi buat semua pasalnya kan berlapis-lapis terus kemudian untuk Limbat dengan kawan-kawan. Karena ini kebetulan karena dia public figure, karena dia kapasitas dikenal, justru dapat kita menuntut melaporkan pada polisi bahwa saudara Limbat yang terlibat dalam hal ini. Aparat Polres Jakarta Utara langsung merespon laporan Hussein Ibrahim. Hanya beberapa hari setelah mendapat laporan, mobil milik Hussein Ibrahim ditemukan. Mobil itu berada di salah satu rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, di kediaman seorang wanita berinisial LD. Wanita itu diperkirakan salah satu orang yang datang bersama Limbat ke apartemen Hussein Ibrahim Rabu malam 23 September itu. Benarkah mobil ini adalah mobil yang dicuri oleh Limbat? Setelah ini, kami akan menemui Master untuk bertanya langsung kepadanya. Siapa tahu kali ini dia bisa ngomong. Datang semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mencari investasiku biar tak menekan lagi. Kami mencoba menemui Limbat untuk menanyakan langsung padanya apa benar pesulap itu mencuri mobil. Lewat telepon, Limbat menolak kami temui, dan kami sempat berencana mendatangi kediamannya langsung di daerah Tangerang, Banten. Tetapi Limbat akhirnya bersedia diajak ketemu. Kami pun janjian di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Tiba-tiba Limbat merubah lokasi pertemuan. Dia menunggu di kantor pengacara Kondak Elsa Syarif di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Kami pun langsung meluncur ke sana. Kami bertemu langsung dengan Limbat. Sayangnya, dia tidak bersedia diwawancara terkait kasus pencurian mobil yang dituduhkan padanya. Namun, dia tetap menyambut kami dengan ramah. Kita hanya bercanda-canda. Dan Limbat mempertunjukkan keahliannya spesial untuk kami. Salah satu juru kamera kami, Bambang, dikerjai sang master. Coba perhatikan botol itu. Dan apa kemudian yang dialami Bambang? Sampai di situ, Bambang dibikin silap matanya. Limbat yang sangar berewokan itu dikira gadis pujaan hatinya. Limbat tidak mau membicarakan perkara yang menyandungnya. Dia sudah menyerahkan urusan itu pada para kuasa hukum. Senin lalu, Limbat didampingi pengacara menggelar konferensi pers menangkis tuduhan pencurian mobil itu. Saya tegaskan lagi, itu fitnah. Itu pencemaran nama baik. Seorang master mau ngambil barang yang seperti itu, nggak mungkin lah. Limbat mengakui kalau orang yang terekam CCTV di apartemen Friendswalk Rabu malam 23 September itu memang benar dirinya. Hanya saja, Limbat punya versi sendiri. Menurutnya, dia tak tahu menau urusan temannya dengan penghuni apartemen bernama Hussein Ibrahim. Setelah bertemu pembantu dan dikatakan Hussein Ibrahim tidak bisa dijumpai, Limbat langsung pergi meninggalkan apartemen. Sudah, hanya sampai di situ. Jadi master saat itu dia hanya berada di depan unit. Seperti yang saya sampaikan tadi, naik bersama Ibu Linda dan beberapa orang, hanya berada di depan unit. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kemudian Mas Limbat juga tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Karena
berada di depan unit, orang yang dimaksud tidak ada di dalam rumah, master turun. Setelah itu pulang ke rumah. Selebihnya nggak tahu. Jadi berbeda dengan kronologis versi pelapor, di mana setelah pergi, Limbat sempat kembali lagi, lalu mengambil kunci mobil di atas meja. Sementara pembantu Ibrahim saat itu mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Pada Rabu 30 September, kuasa hukum Limbat kembali angkat bicara. Kali ini pihaknya menyeru akan melaporkan balik Husein Ibrahim ke polisi karena dianggap telah menebar fitnah dan pencemaran nama baik. Ini menyangkut nama baik, ini menyangkut karir, ini menyangkut kehormatan diri orang, maka segera mungkin kita akan laporkan, tetapi kita tidak berasa rusuh bahwa ketika sudah ada seperti ini kita laporkan, tidak. Kita akan kaji dulu secara hukum, apa konsekuensinya ketika kita laporkan dan apa efek positif yang akan kita terima ketika kita laporkan. Karena kita tidak mau kemudian melihat masalah ini panjang tapi tidak ada ujungnya. Kita pengen ada ujungnya tetapi clear di sana. Kira-kira begitu. Pemirsa, sekarang Desya dan tim Cakrawala Kriminal Antv akan menuju Mapolres Jakarta Utara untuk mengetahui perkembangan lanjutan mengenai penyelidikan dan penyidikan kasus yang sedang menerpa pesulap Master Limbat. Untuk mengetahuinya, ikuti terus penelusuran kami. Misalkan Pak, terbukti nih ada settingan, hanya sekedar settingan, apa bisa ditindak itu Pak secara hukum untuk Pak, laporannya palsu, Gini mempermainkan? Mbak. Semua yang dimintai keterangan oleh penyidik itu pro justisia, demi keadilan dan memiliki akibat hukum. Apabila keterangan itu tidak benar kontennya. Polisi nampak berhati-hati menangani kasus ini, menyikapi laporan Ibrahim soal pencurian mobil itu. Polres Jakarta Utara berencana memeriksa Limbat. Hanya beberapa hari setelah Ibrahim dan pengacaranya melapor pencurian mobil, aparat Polres Jakarta Utara langsung bergerak cepat. Mereka berhasil mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai melakukan pencurian, termasuk pesulap kondang Limbat yang bersama dua wanita yang salah satunya disebut polisi berinisial LD. Polisi juga berhasil menemukan mobil milik Ibrahim di rumah LD di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kamis 1 Oktober seharusnya wanita berinisial LD itu menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Utara. Saya Desya dari Jakrim. Iya, Pak mau ketemu Bapak. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, Pak. Saya Desya dari Cakrawala Kriminal Antv. Ya, silakan duduk. Iya. Gimana Mbak Desa? Bisa dibantu? Bagaimana perkembangan kasus yang dituduhkan Pak kepada pesulap kita nih, Master Limbat? Hari ini harusnya Ibu L sudah harus hadir di Polres untuk diminta keterangannya. Kemudian apabila hari ini tidak datang, maka akan dikirim panggilan kedua untuk hari Senin. Terus ada pertanyaan bagaimana dengan public figure itu? Kita akan samakan dengan Ibu L nanti hari Senin. Akan kita minta keterangan. Polisi juga memastikan Limbat bakal mereka periksa juga karena pesulap itu jelas-jelas terekam kamera pemantau CCTV apartemen datang bersama LD dan pergi meninggalkan apartemen Ibrahim bersamaan dengan mobil yang dilaporkan hilang. Limbat berpeluang terjerat hukum. Lalu ada kemungkinan nih Pak dengan public figure kita Master Limbat ini, kemungkinannya bagaimana bisa ditindak secara? Semua kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi polisi tidak cepat-cepat memberikan statement sebelum kita minta yang bersangkutan untuk mengklarifikasi, memberikan keterangan. Belakangan berkembang spekulasi kasus ini hanyalah settingan demi mendongkrak popularitas.
Misalkan Pak, terbukti nih ada settingan, hanya sekedar settingan, apa bisa ditindak itu Pak secara hukum untuk Pak laporannya palsu, Gini mempermainkan Mbak. Semua yang dimintai keterangan oleh penyidik itu pro justisia, demi keadilan dan memiliki akibat hukum apabila keterangan itu tidak benar kontennya. Jadi pertanyaan Mbak itu tentunya saya jawab dengan semua keterangan yang diberikan dan itu dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan itu memiliki akibat hukum apabila keterangan itu tidak sesuai dengan fakta. Buat polisi, yang jadi substansi dari kasus ini, ada objek barang yang berpindah dari pemilik ke orang lain dengan cara-cara melawan hukum. Ada laporan, ada barang bukti, dan ada orang-orang yang berpeluang dijerat pasal pidana. Hukum tetap akan ditegakkan. Cakrawala Kriminal mengungkap fakta, menyaji cerita. Saya Desya Ong, wassalamualaikum. Bagaimana semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mencari indikasiku biar tak menyerah lagi. Kalian yang minum aja sendiri. Kalian yang minum aja sendiri.